Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Askolani Winata, NIM 21203555, dari lokal PAI 3I, akan menjawab pertanyaan dari ujian tengah semester Sosiologi Pendidikan yang dosen pengampunya adalah Ibu Suci Agustia. Baiklah, pertanyaan pertama yaitu bagaimana pemahaman saudara tentang sosiologi pendidikan? Jelaskan definisinya secara singkat. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor satu, yaitu sosiologi pendidikan adalah suatu ilmu yang mempelajari hubungan antar masyarakat. Dalam hal ini, sosiologi pendidikan akan mempelajari bagaimana lingkungan pendidikan itu di dalam instansi pendidikan, misalnya seperti sekolah dan perguruan tinggi lainnya. Yang kedua, yaitu bagaimanakah pendapat saudara tentang pola interaksi antara guru dan peserta didik baik dalam maupun di luar kelas dalam perspektif sosiologi pendidikan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan itu. Dalam pendekatan hal ini, guru dan para siswa pun harus memang pendekatan. Di dalam kelas, guru mengajarkan apa yang dia capai, apa yang telah dia dapati. Guru juga memberikan ilmu kepada siswanya, serta di luar kelas atau di luar sekolah, guru pun bisa juga memberikan motivasi kepada siswanya, karena siswa pun hal ini butuh sangat pendamping dalam untuk mencapai pembelajaran tersebut. Maka daripada itu, pendekatan yang dilakukan oleh guru di dalam maupun di luar sekolah atau di dalam kelas sangat-sangat diperlukan dalam perspektif sosiologi pendidikan tersebut. Yang ketiga, bagaimanakah pemahaman saudara tentang aliran-aliran dalam pendidikan yang meliputi empirisme, nativisme, dan konvergensi dalam perspektif sosiologi pendidikan? Baiklah, dalam empirisme itu, perspektif sosiologi pendidikan yang adalah empirisme, berarti suatu pengalaman yang dia lalui. Dalam hal ini, guru menceritakan pengalaman apa yang telah dia capai dalam masa pendidikannya, sehingga para siswa bermotivasi untuk mengikuti pengalaman yang telah diceritakan atau telah disampaikan oleh guru tersebut. Maka itu perspektif sosiologi pendidikan ini dalam empirisme menceritakan pengalaman apa yang telah guru tersebut dia lakukan, yang dia capai dalam menunjang pendidikannya. Selanjutnya dalam nativisme, yaitu bagaimana pengetahuan ilmu yang guru tersebut tercapai dalam lingkungan tersebut. Natisme ini menceritakan bahwa sosiologi pendidikan sangat mempengaruhi faktor-faktor pengetahuan di lingkungan luar pendidikan tersebut. Selanjutnya konvergensi, yaitu gabungan antara empirisme dan nativisme agar suatu hubungan pokok tersebut mendapat bahwa pendidikan ini akan berjalan lancar sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan apa yang telah didapatkan oleh para pendidik tersebut. Selanjutnya, soal keempat yaitu bagaimana pendapat saudara tentang perbedaan antara pendidikan individu dengan pendekatan sosial dalam perspektif sosiologi pendidikan. Dalam pendekatan individu, ada dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Dalam pendekatan individu perspektif sosiologi pendidikan, yaitu adanya faktor internal. Faktor internal itu terkait biologis dalam siswa tersebut dan psikologis anak tersebut. Dalam hal ini, sosiologi pendidikan harus memahami bagaimana perkembangan siswanya, para peserta didiknya. Apakah siswa ini telah menjalani, apakah memahami pelajarannya, atau ada kendala yang telah didapatkan dalam biologisnya tersebut, serta perkembangan apa yang telah dia capai dalam dalam menempuh pendidikan tersebut. Jadi dalam pendekatan individu, yaitu di dalam dirinya sendiri ada faktor internal dan faktor eksternal. Yang faktor eksternalnya yaitu bagaimana itu lingkungan sekitar individu tersebut, di mana suatu masyarakat apakah budaya tersebut sesuai dengan pendidikan yang telah dilaksanakan. Kita harus memahami juga masyarakat di dalam pengaruh dalam pendidikan tersebut. Misalkan di dalam suatu kampung budayanya seperti ini, tradisinya seperti ini, maka perspektif pendidikan ini sangat adanya pendekatan dalam diri mereka tersebut. Pendekatan internal yaitu
psikologis, perkembangan tumbuh peserta didik, dan eksternalnya yaitu pengaruh masyarakat yang ada di tempat tinggal individu tersebut. Lalu pendekatan sosial itu adalah dalam mencakup semua lingkungan yang ada. Dalam hal ini mengatakan pendekatan sosial itu bekerjasama dalam membidangi untuk bergaulnya pendidikan ini dan sesuai dengan apa yang telah dicapai oleh dalam sosiologi peningkatan sosial ini. Makanya kita sebagai para pendidik, kita harus memahami bagaimana pendekatan sosial di dalam lingkungan masyarakat tersebut, pengaruhnya. Yang kelima yaitu bagaimanakah pemahaman saudara tentang hubungan antara pendidikan dengan ekonomi. Jelaskan secara singkat. Baik, dalam hal ini pendidikan sangat menunjang tinggi ekonomi, dan ekonomi pun sangat menunjang tinggi pendidikan. Jika suatu daerah tingkat ekonominya lebih tinggi, maka pendidikannya pun mungkin lebih berkembang atau bisa dikatakan maju dan lebih paham gitu apa yang telah dilakukan oleh masyarakat tersebut yang ekonominya maju. Jika sumber daya manusianya tinggi, maka otomatis pendidikannya juga tinggi, ekonomi juga meningkat. Maka daripada itu, pendidikan dan ekonomi hubungannya sangat-sangat erat karena saling terkaitan antara pendidikan dan ekonomi. Jika pendidikan ini tinggi, maka ekonomi di suatu masyarakat di desa tersebut akan juga tinggi, karena kita tahu di Indonesia ini bukan hanya sumber daya alam saja yang banyak gitu, tetapi sumber daya manusia pun harus kita tingkatkan. Dalam hal ini ya kita seperti tahu pendidikan itu yang paling utama, karena tanpa pendidikan mungkin kita tidak akan tahu bagaimana harga dari ekonomi, tingkatan ekonomi bagaimana. Jadi hubungan pendidikan dan ekonomi ini bisa dikatakan sangat-sangat berhubungan baik gitu. Baiklah, itu saja yang saya jawab pertanyaan di dalam ujian tengah semester Sosiologi Pendidikan ini. Lebih kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.